saya Putri. Perkenalkan, nama saya Sinta Wardani. Kalian semua bisa panggil saya Sinta. Halo, nama saya Ridia Mayulviana, bisa dipanggil Ridia. Halo, perkenalkan, nama aku Makan Ransya Putri, biasa dipanggil Makan. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis makna. Yang pertama, makna leksikal atau biasa disebut makna kamus. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Contohnya pada kata kuda. Apabila kita mendengar kata kuda, maka yang terlintas di dalam pikiran kita adalah kuda bermakna hewan berkaki empat, berlari kencang yang biasa ditunggangi. Selanjutnya, ada makna gramatikal. Makna gramatikal yaitu makna yang terjadi akibat adanya proses gramatika, seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan proses komposisi. Contohnya, proses afiksasi awalan ter pada kata angkat dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh adik, maka akan melahirkan makna dapat. Dan di dalam kalimat ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas, maka akan melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. Kemudian ada makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial adalah kata-kata yang mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu. Jika kata-kata itu tidak mempunyai referen, maka kata itu disebut kata bermakna non-referensial. Contohnya, meja itu patah karena diduduki oleh Danu. Makna referensial adalah meja, makna non-referensial adalah karena. Yang berikutnya, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam wajar secara eksplisit. Makna denotatif sering disebut sebagai makna sebenarnya. Contohnya, pada kata makan bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, ditelan. Kata tidur bermakna memejamkan mata, hilang kesadaran sesaat. Sedangkan makna konotatif, apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Makna konotatif juga tidak bersifat tetap, melainkan berubah dari zaman ke zaman. Contohnya, kata kamar kecil mengacu pada kamar yang kecil secara denotatif. Tetapi, kamar kecil bisa bermakna WC atau toilet secara konotatif. Selanjutnya, makna kata dan makna istilah. Makna kata itu akan menjadi jelas jika kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau situasinya. Makna istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat. Makna istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Contoh, makna kata dan makna istilah pada kalimat di bawah. Yang pertama, tangannya luka kena pecahan kaca. Yang kedua, lengannya luka kena pecahan kaca. Kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Namun, dalam bidang kedokteran, kedua kata itu memiliki makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Berikutnya, makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem, terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual, sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Contohnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian.
dan merah berasosiasi berani. Kemudian ada makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom dibedakan menjadi dua, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang semua unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Contohnya, banting tulang artinya bekerja keras, meja hijau artinya pengadilan. Sedangkan idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri. Contohnya, daftar hitam artinya daftar yang berisi nama-nama orang yang dicurigai atau dianggap bersalah. Sedangkan makna peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan makna sebagai peribahasa. Umpamanya peribahasa seperti anjing dengan kucing yang bermakna dua orang yang tidak pernah akur. Yang terakhir, makna kias. Makna kias berartikan sebuah makna dari kata atau ungkapan yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Seperti contoh, putri malam yang bermakna bulan dan raja siang yang bermakna matahari. Selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis perubahan makna yang akan dijelaskan oleh Putri. Jenis-jenis perubahan makna. Perubahan makna dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah: yang pertama, perubahan makna generalisasi atau perluasan. Pergeseran makna generalisasi adalah perubahan makna menjadi lebih luas dibandingkan dengan makna yang sebelumnya. Contoh, jurusan. Makna kata jurusan dahulu hanyalah sebutan dari trayek sebuah angkutan umum. Kini, jurusan lebih umum digunakan sebagai spesialisasi konsentrasi keilmuan tertentu dalam sebuah universitas. Nomor 2, perubahan makna spesialisasi atau menyempit. Perubahan makna spesialisasi adalah kebalikan dari generalisasi, yang pada katanya mengalami perubahan makna menyempit dari makna sebelumnya. Contoh, pembantu. Kata pembantu dahulu adalah kata yang dimaknai sebagai siapa saja yang meringankan beban orang lain atau suka membantu disebut dengan pembantu. Namun, saat ini kata pembantu mengalami penyempitan makna menjadi seseorang yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Nomor 3, perubahan makna ameliorasi atau peninggian. Perubahan makna kata ameliorasi adalah pergeseran terhadap makna kata yang berubah menjadi lebih sopan atau lebih baik dari kata sebelumnya. Contoh, buta. Kata buta memiliki makna seseorang yang memiliki kekurangan dalam penglihatannya. Setelah diameliorasikan, kata buta berubah menjadi tunanetra dengan makna kata yang sama. Nomor 4, perubahan makna peorasi atau penurunan. Perubahan makna kata peorasi ialah pergeseran makna pada kata yang menyebabkan bentuk kata berubah menjadi tidak enak diucapkan dan didengar. Contoh, istri. Bentuk kata istri kini lebih sering digunakan dengan sebutan bini. Nomor 5, perubahan makna sinestesia atau pertukaran makna. Perubahan makna sinestesia adalah pertukaran makna yang terjadi pada kata yang berhubungan langsung dengan panca indera manusia. Contoh, indah. Kata indah pada hakikatnya hanya bisa diinderakan oleh mata saja. Namun, dalam konteks kalimat kata indah juga dapat diinderakan oleh indera lainnya. Misalnya pada kalimat luar biasa, indah sekali suaranya. Nomor 6, perubahan makna asosiasi. Perubahan makna asosiasi adalah pergeseran makna kata yang diakibatkan adanya persamaan sifat antara fungsi sebenarnya pada kata dengan konteks yang melatar belakanginya. Contoh, kursi. Kursi dimaknai sebagai suatu alat yang digunakan untuk duduk. Jika diasosiasikan dengan konteks lainnya, maka kata kursi dapat dimaknai sebagai kedudukan, jabatan, atau pangkat. Yang terakhir ada metafora. Metafora adalah pemakaian kata tertentu
untuk suatu objek dan konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. Contoh, dunia maya. Dunia maya memiliki makna media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk komunikasi secara online, dunia semu, atau tidak nyata. Selanjutnya, akan membahas tentang penyebab perubahan makna yang akan dijelaskan oleh Yulfi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perubahan makna. Yang pertama, ada perubahan makna dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, yaitu perubahan tatanan bahasa yang ditransisikan dari daerah lokal menjadi bahasa nasional. Contohnya yaitu kata butuh. Dalam masyarakat Palembang, kata butuh bermakna sebagai alat kelamin laki-laki. Namun, dalam bahasa Indonesia, kata butuh berarti diperlukan. Yang kedua, ada perubahan makna akibat lingkungan, yaitu kata yang dipakai di dalam lingkungan tertentu belum tentu sama maknanya dengan kata yang dipakai di lingkungan lain. Misalnya yaitu kata cetak. Yang pertama, ada buku itu dicetak di Rineka Cipta, Jakarta. Yang kedua, ada cetakan batu bata itu besar-besar. Yang ketiga, ada Ali mencetak 5 gol dalam pertandingan itu. Leksim cetak pada contoh di atas memperlihatkan makna yang berbeda karena lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, ada perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera. Pertukaran indera yang dimaksud yaitu misalnya antara indera pendengar dengan indera penglihat, antara indera perasa dengan indera penglihat. Contoh-contoh berikut adalah perubahan makna akibat pertukaran tanggapan panca indera. Yang pertama, suaranya terang. Yang kedua, katanya manis. Yang ketiga, penampilannya manis. Yang keempat, rupanya manis sekali. Yang kelima, kata-katanya pedas. Dalam kasus ini sering terjadi pertukaran yang seharusnya ditanggap oleh indera perasa pada lidah ditukar menjadi indera pendengar. Contohnya, 1. Kata-katanya pedas sekali. Yang kedua, suaranya sedap didengar. Yang ketiga, warnanya enak dipandang. Yang keempat, ada perubahan makna akibat gabungan kata. Perubahan makna akibat gabungan kata antara lain terjadi pada kata rumah, dan makna akibat gabungan tersebut menunjukkan tempat melakukan sesuatu atau tempat khusus seperti pada rumah sakit, rumah makan, dan rumah jompo. Dan yang kelima, ada perbedaan bidang pemakaian. Dalam setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Contoh dalam bidang kesehatan, ada kata-kata dokter, suster, perawat, obat, infus, koma, penyakit, rumah sakit, dan pasien. Selanjutnya, untuk proses perubahan makna akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nuken. Proses perubahan makna. Yang pertama, hubungan sintakmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan bersifat linier. Hubungan sintakmatik terjadi dengan analisis unsur-unsur bahasa dalam satu tuturan tanpa ada pembandingan dengan tuturan lain. Hubungan sintakmatik ada 3. Yang pertama, kekeliruan pemenggalan morfem-morfemnya. Contoh, kata pramugari dipenggal menjadi pramu dan gari. Pemenggalan yang salah ini dipakai untuk menghasilkan bentuk-bentuk lain dengan analogi, sehingga muncul bentuk-bentuk seperti pramuniaga, pramuwisma, pramuria, dan sebagainya. Bentuk pramu kemudian dihubungkan dengan makna pemberi jasa atau pelayan. Yang kedua, persandingan yang lazim atau kolokasi. Contohnya, kata nasib yang bersanding dengan kata baik dan buruk. Yang lebih sering muncul adalah nasib buruk daripada nasib baik. Lama-kelamaan, nasib memiliki makna konotatif buruk. Yang ketiga, penghilangan salah satu unsurnya. Contoh, bentuk acuh tak acuh yang berarti tidak menghiraukan menjadi acuh dengan arti yang sama, yaitu tidak menghiraukan. Proses perubahan makna yang kedua, yaitu rentang di dalam kosakata. Kosakata suatu bahasa kadang-kadang kekurangan bentuk untuk mengungkapkan konsep tertentu. Di sini ada 4 proses. Yang pertama, menyempitkan maknanya.
Contoh, peneliti atau penilik memiliki makna seorang ilmuwan. Yang kedua, meluaskan makna satuan leksikal. Contoh, bentuk kandung pada ayah kandung, padahal ayah tidak pernah bersalin atau mengandung. Yang ketiga, memakai metafora atau kiasan. Contoh, lapisan masyarakat yang dimaksudkan adalah kelas-kelas masyarakat. Yang keempat, acuan yang ada di luar bahasa. Contohnya, bentuk kereta api yang acuannya berkembang dari kereta yang berat dengan tenaga uap ke kereta dengan sumber tenaga listrik atau diesel. Proses perubahan makna yang ketiga yaitu perubahan konotasi. Perubahan konotasi adalah tautan pikiran yang menyertai makna kognitif, sangat bergantung kepada pembicara, pendengar, dan situasi yang melingkupi. Contoh, kata pesangon yang dibandingkan dengan uang pengusir. Yang keempat, peralihan dari pengacuan yang konkret ke pengacuan abstrak. Contoh, kata memeluk yang dimaksudkan adalah gerakan tangan melingkar menjadi memeluk yang diartikan mengikuti aliran kepercayaan atau agama. Yang kelima, gejala sinestesia. Sinestesia adalah penggabungan dua macam tanggapan panca indera terhadap satu hal yang sama. Contoh, pada bentuk pengalaman pahit terjadi kombinasi antara penyerapan indera perasa yaitu pengalaman dan indera pengcap yaitu pahit. Yang keenam, penerjemah harfiah. Pemungutan konsep baru yang diungkapkan di dalam bahasa lain terjadi juga lewat penerjemah kata demi kata, sehingga bentuk terjemahan itu memperoleh arti baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Dalam penerjemah harfiah ada dua kata. Yang pertama, kata kuno, yaitu satuan leksikal yang kehilangan acuannya di luar bahasa, mempunyai konotasi masa yang silam, berasal dari leksikon bahasa pada taraf sebelumnya, masih dapat dikenali secara tepat ataupun kurang tepat oleh penutur bahasa yang bersangkutan. Contoh bentuk kuno yaitu ganda bahu dan geraha rumah. Yang kedua, kata using, yaitu satuan leksikon yang syarat dengan konotasi. Contoh, pelacur yaitu tuna susila dan babu yaitu pembantu rumah tangga wanita. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.